Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Gede Wiratmajaya dan saya adalah dosen program studi Teknik Kimia jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Patimura. Video ini dibuat sebagai persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang dikenal sebagai PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Fisika Dasar 2 yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Kimia. Jumlah SKS mata kuliah ini sebanyak 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Sistem pembelajaran yang disampaikan menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana metode ini menuntut partisipasi aktif dari mahasiswa di kelas. Mata kuliah Fisika Dasar 2 merupakan mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah kalian program studi pada program studi S1 Teknik Kimia. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam memahami prinsip-prinsip dasar fisika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Fisika Dasar 2 yaitu yang pertama, keterampilan umum terdiri dari 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Keempat, melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus terdiri dari yang pertama, mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan hasil observasi dan atau eksperimen. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ketiga, mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fenomena fisis dalam teknologi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah antara lain, pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep-konsep dasar fisika dan mengaitkan fenomena yang ada dengan pemecahan secara fisis. Kedua, mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan teori-teori dasar pada Fisika Dasar 2 sehingga dapat dikembangkan pada pengetahuan fisika yang lebih tinggi sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Ketiga, mahasiswa dapat bekerja secara mandiri, secara efektif maupun bekerja sama dalam grup tugas perkuliahan. Dalam mata kuliah ini, pokok pembahasan terdiri dari pertama, hukum Coulomb dan medan listrik, kedua, energi potensial listrik dan potensial listrik, ketiga, hukum Gauss, 4, kapasitor dan dielektrik, 5, arus listrik, hambatan dan hukum Ohm, 6, hukum 1 Kirchhoff dan rangkaian resistor, 7, hukum 2 Kirchhoff, 8, jembatan Wheatstone dan daya listrik, 9, medan magnet dan gaya Lorentz, 10, induksi elektromagnetik, 11, arus listrik bolak-balik atau AC, 12, gelombang elektromagnetik, 13, interferensi dan difraksi cahaya. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari yang pertama, partisipasi dengan persentase 10%, kedua, tugas dengan persentase 15%, ketiga, UTS dengan persentase 25%, 4, UAS dengan persentase 30%, 5, praktikum dengan persentase 20%. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah yang pertama, ceramah, kedua, problem based learning, ketiga, diskusi kelompok, dan keempat, presentasi kelompok. Berikut ini adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan secara luring di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Oke, semuanya selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sehat selalu ya? Siap. Ya, betul. Oke. Ya, jadi sebelum kita mulai perkuliahan Fisika Dasar 2 ya, ini pertemuan hari ini itu adalah pertemuan yang ke-6 ya, pada minggu ke-6. Topiknya kita itu adalah tentang hukum 1 Kirchhoff dan rangkaian resistor. Nah, jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai.
pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya jelaskan tentang konsep dari listrik dinamis, yaitu tentang arus listrik, tegangan, sampai juga hambatan listrik beserta hukum Ohm. Nah, sekarang kita akan melanjutkan konsep baru ini tentang hukum satu Kirchhoff dan rangkaian resistor. Oke, sebelum kita masuk perkuliahan, saya mau teman-teman sekalian melakukan absensi perkuliahan terlebih dahulu ya. Jadi silakan untuk barcode scan ya, untuk ini, untuk melakukan absensi perkuliahan ya. Itu di scan dulu untuk supaya kita tahu siapa yang tidak hadir, siapa yang masuk pada perkuliahan pada hari ini, gitu. Oke, semuanya sudah barcode scan ya? Oke, sudah ya. Oke. Nah, oke, jadi pada pertemuan hari ini di hukum satu Kirchhoff dan resistor, apa sih yang akan kita pelajari dan apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, gitu ya? Nah, tujuan pembelajarannya di sini ada 3 yang harus kalian bisa capai. Apa saja? Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan ya konsep dasar hukum satu Kirchhoff itu sendiri seperti apa. Kemudian dan juga jenis-jenis hambatan resistor itu seperti apa, gitu ya? Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa sudah dapat menentukan nilai hambatan atau resistansi total pada rangkaian seri dan paralel, gitu ya. Nah, yang ketiga, mahasiswa dapat menentukan nilai arus listrik untuk setiap jenis rangkaian resistor menggunakan hukum satu Kirchhoff dan hukum Ohm. Nah, ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai untuk perkuliahan pada pagi hari ini, gitu ya. Oke, jadi semua sini teman-teman sudah paham semua ya tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Oke, nah sebelum masuk materi saya kasih pengantarnya. Oke, pengantar materinya adalah ini. Kita ada gambar, ada 3 gambar, 1, 2, dan 3. Nah, gambar 1 ini menjelaskan konsep tentang instalasi listrik di rumah. Gambar 2 tentang instalasi listrik pada kendaraan bermotor, dan gambar ketiga sudah pasti kenal ya teman-teman sekalian, ini adalah gambaran tentang resistor. Nah, disusun baik itu di seri maupun paralel. Nah, lalu apa hubungannya Pak dengan gambar ini dengan hukum satu Kirchhoff dan rangkaian resistor? Oke, jadi untuk pada gambaran pertama kita bisa lihat di sini. Nah, gambar pertama itu adalah membahas tentang instalasi listrik di rumah. Jadi kalau kita lihat ya, sumber arus listrik di rumah itu biasanya dari mana? Dari PLN, ya kan, dari PLN kan. Nah, kemudian di sini terjadi namanya pembagian arus listrik supaya perangkat elektroniknya bisa digunakan. Jadi makanya harus bagi 1, 2, 3 jalur kan, atau bagi berbagai macam jalur supaya di rumah itu terpasang ya saklar ya ataupun colokan ya supaya dapat dialiri arus listrik. Oke. Nah, sekarang untuk yang kedua ini adalah gambaran tentang instalasi listrik pada kendaraan bermotor. Nah, kalau kita perhatikan di sini sumber arus listriknya berbeda. Dia menggunakan apa? Aki. Nah, aki itu merupakan sumber listrik ya, arus listrik yang sifatnya searah ya, itu searah. Nah, jadi ketika kita bisa lihat ya sama, nanti dia melakukan pembagian arus listrik ya, baik itu ke lampu sen depan, sen belakang, sen speedometer dan seterusnya, baik kanan dan kiri gitu. Nah, jadi dia konsepnya ada terjadi namanya pembagian arus listrik. Nah, yang terakhir gambar resistor. Nah, gambar resistor di sini kita perhatikan bahwa di sini kemarin sudah saya jelaskan ya tentang konsep dasar resistor, di mana di situ ada namanya cincin, warna cincin dari resistor yang menandakan bahwa nilai dari suatu hambatan yang dimiliki oleh resistor. Nah, di sini kita bisa lihat ya susunannya yang bisa disusun secara seri dan disusun secara paralel pada perangkat elektronik. Oke, itu ya sebagai pengantar materi kita tentang hukum satu Kirchhoff dan rangkaian resistor. Nah, baru kita masuk ke materi inti tentang hukum Kirchhoff. Tapi sebelum masuk ke hukum Kirchhoff, kita mulai dari suatu pertanyaan sederhana. Apa itu hukum Kirchhoff sebenarnya? Apa itu hukum Kirchhoff? Oke, apa itu hukum Kirchhoff? Ya, kita bisa lihat. Nah, jadi hukum Kirchhoff itu apa? Hukum Kirchhoff itu adalah merupakan hukum yang membahas arus listrik dan tegangan ya pada suatu rangkaian yang tertentu ya. Jadi dia membahas arus listrik dan tegangan pada suatu rangkaian tertentu. Nah, kemudian siapa penemu dari pencetus hukum Kirchhoff sini? Hukum Kirchhoff. Nah, penemu dari atau pencetus hukum Kirchhoff itu di ilmuwannya bernama Gustav Robert Kirchhoff. Ya,
membuat Kirchhoff. Nah, jadi Ustadz Robert Kirchhoff inilah yang mencetuskan tentang hukum Kirchhoff itu sendiri. Yang fokusnya adalah tentang membahas arus listrik dan tegangan arus listrik pada suatu rangkaian yang tertutup. Nah, kemudian hukum Kirchhoff sendiri itu terbagi menjadi dua, ya, dari dua hukum. Itu hukum pertama dan hukum kedua. Nah, pada pertemuan hari ini, ya, pagi ini, fokus kita adalah kita membahas tentang hukum satu Kirchhoff saja. Nah, untuk hukum dua Kirchhoff akan dilanjutkan pada pertemuan di minggu depan. Oke, kita fokusnya adalah tentang hukum satu Kirchhoff. Oke. Nah, apa itu hukum satu Kirchhoff dan bagaimana bunyinya? Nah, hukum satu Kirchhoff itu punya bunyi hukumnya. Berbunyi seperti ini. Ya, apa bunyinya? Kalau kita bisa baca sama-sama bahwa jumlah arus listrik yang masuk pada satu titik perjabanan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari satu titik perjabanan. Oke, ya. Jadi, sama lagi ya, bahwa jumlah arus listrik yang masuk dalam satu titik perjabanan harus sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari satu titik perjabanan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini kan ada gambar 3 nih. Berapa arusnya? Ada 6 arus. Ya, ada I1, I2, I3, I4, I5 dan I6. Nah, kalau kita perhatikan di sini, A di sini apa? A di sini berperan sebagai titik percabangan. Oke, ini sebagai titik percabangan. Gitu. Ya, sebagai titik percabangan. Nah, jadi kalau kita ya sebagai titik percabangannya. Jadi kalau kita lihat di sini, I1, I2, I3, I4 dan I5 dan I4, I5 dan I6 ya. Nah, oke, sekarang kita balik lagi. Dari bunyi hukum Kirchhoff itu sendiri, maka kita bisa dapatkan perumusan secara matematikanya. Ya, rumusan matematisnya bahwa sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar. Nah, jadi dari persamaan ini, maka kita bisa menentukan mana arus listrik yang masuk percabangan sama mana arus listrik yang keluar dari titik percabangan. Oke, yang masuk titik percabangan arus apa saja? I1, I2 dan I3. Yang keluar berarti I4, I5 dan I6. Nah, oke, jadi yang masuk ada 3 ya, I1, I2, I3. Yang keluar I4, I5 dan I6. Nah, kalau kita perhatikan ya, kalau kita sesuaikan dengan konsep dasar dari ini ya, bahwa hukum satu Kirchhoff ini dikenal sebagai apa? Hukum kekekalan arus listrik. Jadi hukum satu Kirchhoff itu dikenal sebagai hukum kekekalan arus listrik, yang dimana jumlah arus listrik yang masuk harus sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari satu titik percabangan. Nah, itu ya konsep dasar dari hukum satu Kirchhoff. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Contoh soal. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, diketahui ada 3 ampere, 4 ampere, 3 ampere dan seterusnya. Oke, ada X, 3 ampere dan 2 ampere. Nah, yang di sini ini jadi pertanyaan adalah berapakah nilai X tersebut? Berapakah arus di ini ya, X ini berapa gitu kan? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini? Langkah pertamanya adalah kita harus tentukan mana arus yang masuk dan mana arus yang keluar. Oke. Arus yang masuk yang mana? Coba kita tulis ya, sigma I masuknya. Berarti arus masuknya yang mana? Pertama? 3. Oke, pertama 3 ampere ya. 3 ampere tambah 4 ampere. Oke, 4 ampere ya. Oke, kemudian masuk lagi? 3 ampere. Oke, 3 ampere ini ya. Oke, 3 ampere. Nah, kalau dijumlahkan jadinya berapa? 10. Ya, jadi jumlah arus yang masuk itu sama dengan 10 ampere. Nah, sekarang yang keluar berapa? Nah, kita tulis sigma arus keluar itu sama dengan, nah, yang keluar itu jelas IX yang X-nya keluar, IX ditambah dengan yang keluar satu lagi. Oke, 3 ampere ya. Oke, 3 ampere. Yang keluar lagi yang mana? 2 ampere. Oke, 2 ampere. Oke, jadi nah, sigma arus yang keluar, nah, kemudian berarti IX tambah 5 ampere. Nah, berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan tadi, ya,
ya. Berarti sigma I masuk sama dengan sigma I ke 2. Oke, berarti arus yang masuk adalah totalnya 10 ampere. Yang keluar berarti IX plus 5 ampere. Nah, maka dengan demikian IX-nya adalah 10 ampere kita kurangkan dengan 5 ampere. Hasilnya adalah 5 ampere. Nah, oke. Jadi arus yang keluar yaitu IX bernilai 5 ampere. Gitu ya. Tapi ini sudah paham ya cara mengerjakannya? Oke, sekarang kita ya, sudah catat semua kan? Oke, catat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana penerapan hukum 1 Kirchhoff pada rangkaian resistor? Nah, pada rangkaian resistor kita lihat di sini. Rangkaian resistor itu terbagi jadi 2 jenis. Itu rangkaian resistor seri dan rangkaian resistor paralel. Nah, lalu apa yang membedakan rangkaian resistor seri dengan rangkaian resistor paralel? Apa sih yang membedakan itu kan? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, kalau kita lihat rangkaian resistor jelas, ya di sini ada R1, R2, dan R3. Di mana susunan seri itu artinya dia disusun satu garis, segaris ya, tidak ada percabangan, ya kan? Nah, tidak ada percabangan. Kemudian di sini ada titik A dan titik B. Titik A, titik B itu sebagai sumber, bukan sumber ya, sebagai potensial ya, beda potensial listrik atau tegangan listriknya. Nah, dari sini ada penjelasan. Karena dia tidak ada percabangan, maka apa? Tidak ada namanya pembagian arus listrik. Ketika arus listrik melewati masing-masing resistor. Jadi, maka dari demikian ya di sini kita bisa lihat bahwa I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, tetapi tegangan totalnya adalah penjumlahan ya. Hambatan 1, 2 dan 3. Nah, jadi I1 tambah I2 tambah I3. Nah, dari konsep ini kalau kita ingat konsep hukum Ohm ya, bahwa hukum Ohm itu mengatakan rumusnya dari sini R sama dengan P dibagi ya. Maka kalau mencari tegangan bahwa P sama dengan I kali R. Nah, maka dengan demikian kita mendapatkan apa? Rumus dari rangkaian serinya. Nah, jadi rangkaian seri kan dari sini asalnya P totalnya adalah dan ini arus total ya dikali RS. Nah, jadi kalau kita tulis jadinya ini ya, I total dikali RS sama dengan I1 kali R1 tambah I2 kali R2 tambah I3 kali R3. Nah, karena I total sama dengan I1, I2, dan I3, maka kita bisa coret. Maka kita mendapatkan ini ya, persamaan rangkaian seri. Oke ya. Sampai sini sudah paham ya? Sudah dicatat semua kan? Oke. Ya, kita lanjut ya. Nah, ke contoh soal gitu. Oke, contoh soal ya. Coba kalian kerjakan dulu ya. Coba di contoh soal, coba kalian diskusi dan cari contoh soal itu. Gimana? Sudah dapat jawabannya ya? Oke, silakan. Siapa yang bisa? Oke, maju. Ya, terima kasih. Yusuf, terima kasih ya. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih Yusuf ya sudah menjawab pertanyaannya. Jadi langsung aja ya, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu rangkaian resistor paralel. Nah, untuk rangkaian resistor paralel sudah jelas ya bahwa pada rangkaian resistor paralel itu ini sini sistemnya adalah dia bercabang gitu. Jadi ya rangkaiannya dia bercabang kan, berarti ada 1, 2, 3 dia bercabang. Nah, kalau dia bercabang, maka terjadi
pembagian arus listrik gitu ya. Sehingga apa? Sehingga arus totalnya itu adalah penjumlahan antara arus pada hambatan 1, 2, dan 3 karena dia bercabang. Nah, sedangkan tegangan totalnya itu sama untuk di setiap hambatan. Jadi baik itu di R1, R2, R3, tegangan totalnya sama ya. Jadi tegangan P1, P2, dan P3 itu sama dengan tegangan total. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana bentuk persamaannya. Nah, bentuk persamaan adalah ini ya, 1 per RP paralel ya, sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 gitu ya. Karena dari sini awal penurunan ya, bahwa di total itu sama dengan ya, dari sini di total dibagi dengan R. Nah, itu ya. Jadi kalau dan seterusnya, jadi makanya kita bisa dapat ya. Nah, jadi kalau kita turunkan, nanti ini di total dibagi RP sama dengan ya P1 per R1 tambah P2 per R2 ditambah P3 per R3 gitu kan. Nah, dengan demikian kita dapatkan persamaannya karena tinggal dicoret P1, P2, P3 sama dengan P total itu kan ya. Oke, semuanya udah dicatat semua kan? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini contoh soal ya. Contoh soal berikutnya. Oke, buat teman-teman ada yang masuk ke teman-teman ya, sekarang coba kita sama-sama berdiskusi ya. Coba dikerjakan kira-kira bagaimana menjawab pertanyaan dari A, B, dan C. Kayak ini mau video mana? Oke. Teman lu. Nah, terima kasih Paulina ya sudah menjawab untuk pertanyaan ini. Jadi kita bisa lihat ya semuanya. Ternyata kalau kita lihat rangkaian seri ini, kalau di rangkaian paralel ini, maka hasilnya adalah nilainya sebesar 1 ohm, ya kan? Nilainya 1 ohm, ya. Kemudian untuk arus totalnya itu sebesar 10 ampere. Nah, sedangkan arus pada 2 ohm ini sekitar 5 ampere. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan arusnya gini ya gambarnya. Arus total kan, I total. Ya, dia bergerak naik seperti ini. Nah, naik, bergerak, masuk ke titik A ya, menjadi I total. Nah, kemudian di sini masuk ke titik percabangan, ya, di mana nanti dia terbagi menjadi di sini menjadi arus 2 ohm ya. Kemudian di sini ada arus 3 ohm dan kemudian di sini adalah arus untuk 6 ohm. Sampai nanti dia ketemu lagi menjadi arus total gitu, ya. Nah, jadi kita dapat jawabannya arus yang diterima oleh hambatan 2 ohm itu sebesar 5 ampere. Gitu, ya. Oke, jadi sampai sini sudah paham ya? Sudah dicatat ya? Ya. Oke. Udah hapus ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada studi kasus ya. Jadi studi kasusnya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada rangkaian paralel dan di sini ada satu hambatan 4 ohm. Nah, nanti bagaimana cara pengerjaannya ya? Pengerjaannya itu intinya adalah kalian coba selesaikan dulu yang paralelnya dulu, rangkaian paralelnya ya. Setelah rangkaian paralel, baru kalian bisa mendapatkan jawaban untuk nilai hambatannya, nilai arus total rangkaian dan nilai arus listrik pada hambatan 2 ohm yang di sini. Gitu. Ya, habis ini paham ya untuk studi kasusnya. Jadi silakan kalian berdiskusi, ya, silakan kalian mencari referensi ya, baik itu dari buku fisika dasar dan sebagainya. Ya, kalian kerjakan ya, dan juga nanti ingat jawaban studi kasusnya dikumpul di Google Classroom. Nanti saya akan buat di Google Classroom ya. Jadi paling lambat nanti dikumpulkan pada minggu depan ya, paling lambat minggu depan gitu ya. Jadi kalau sudah selesai silakan biar ada supaya bisa saya kasih penilaian gitu. Oke, sudah paham ya?
dan perkuliahan pada hari ini ya. Yang pertama bahwa hukum Kirchhoff, khususnya hukum 1 Kirchhoff itu dapat digunakan untuk apa? Menganalisis jumlah arus yang masuk dan keluar pada satu rangkaian tertentu. Yang kedua, jenis rangkaian hambatan resistor terdiri dari 2 jenis, yaitu rangkaian resistor seri dan rangkaian resistor paralel. Yang ketiga, nilai hambatan atau resistansi total pada rangkaian resistor seri dan paralel memiliki nilai yang berbeda, dikarenakan rangkaian seri tidak terjadi pembagian arus listrik, sedangkan rangkaian paralel dia terjadi pembagian arus listrik, gitu. Dan itu sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff. Oke ya, itu kesimpulannya untuk kita pada perkuliahan pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum saya tutup, silakan mungkin teman-teman mahasiswa dari mahasiswa untuk melakukan evaluasi perkuliahan terlebih dahulu ya, sebelum kita akhiri perkuliahan pagi hari ini. Oke, sudah? Sudah semua ya? Oke ya, ini daftar pesertanya dan selesai pada perkuliahan ini kita tutup ya. Pada perkuliahan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih ya sudah mengikuti perkuliahan Fisika Dasar 2 pada pertemuan malam ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa memberikan banyak manfaat bagi teman-teman mahasiswa sekalian. Dan saya akhiri dan saya tutup dan saya ucapkan selamat pagi semuanya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Fisika Dasar 2 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran saya yang saya lakukan khususnya di mata kuliah Fisika Dasar 2 di program studi S1 Teknik Kimia jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Patimura Ambon. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam kebajikan.